digestifus ini adalah saat kita makan, ya. Saat kita makan masuk ke dalam kafum oris. Ya, sebenarnya ini sudah materi yang sudah dijelas apa Anda sendiri sudah paham waktu sejak SMA ya. Nah, masalahnya ini menggunakan istilah dari istilah medis ya atau terminologi anatomi. Mulai dari kafum oris ya, di mana oleh dentis makanan akan dipotong-potong ya dengan cara mengunyah, kemudian dibantu oleh lidah yang menempatkan posisi makanan di mana mau dimakan di kanan, di kiri, di atas apa di depan misalnya ya. Terus kemudian makanan yang kita makan akan dibasahi oleh saliva sehingga apapun sekrispy apapun makanannya, kerupuk sekalipun kalau sudah dimasuk mulut ya, keluarkan lagi coba ya. Itu sudah berupa bubur ya. Kemudian makanan panas akan diturunkan suhunya ya, makanan dingin akan dinaikkan sehingga sewaktu menelan dia akan suhunya sudah sesuai dengan tubuh kita ya. Kemudian setelah dipotong, dihancurkan, dilapisi atau dilubrikasi dengan saliva, suhunya disesuaikan, maka akan dimulai. Dan tentu saja ini oleh lingua yang ada taste budnya, ada indera perasanya, akan dirasakan. Ya, tidak hanya ini makanan bergizi bagi tubuh kita masuk, terus setelah jadi bolus telan, ya. Nah, kita akan sangat mempertimbangkan masalah rasa ini ya. Kemudian akan dimulai proses menelan. Kemudian ini glandula salivatorius di sini ya yang melubrikasi plus dia memiliki enzim amilase ya yang memotong-motong karbohidrat menjadi lebih sederhana ya senyawanya. Kemudian waktu menelan akan masuk ke dalam faring, kemudian akan dia ditransport melalui esofagus masuk ke dalam gaster. Di gaster di sini ada pencernaan enzimatik dan mekanik juga ya. Kalau di rongga mulut tadi yang apa di kafum oris yang dominan adalah pencernaan mekaniknya oleh gigi ya. Dan sedikit ada pencernaan enzimatis. Nah, kalau di gaster kebalikannya, yang dominan adalah pencernaan enzim nggak punya gigi ya, makanya cuma sedikit ya. Kemudian masuk ke dalam intestinum ya, duodenum, yeyunum, ileum, kemudian masuk ke dalam kolon. Nah, dari kolon ini ya dia akan masuk kolon ascenden ya, ascenden naik, kolon transversum, kolon descenden, sigmoid, kemudian rektum ya. Nah, di sini juga glandula accessorius juga bekerja yaitu vesica velea yang mengeluarkan empedu dari yang diproduksi oleh hepar. Kemudian dari pankreas juga dihasilkan enzim-enzim pencernaan ya yang akan disalurkan dikeluarkannya di duodenum ya. Jadi dari hepar dan dari pankreas ya muara salurannya ada di duodenum ya. Kemudian masuk ke intestinum tenue usus halus ya. Dia di sini sedikit ada enzimatik apa pencernaan enzimatik ya sudah apa namanya sudah akhir ya dari pencernaan tapi dominannya di sini adalah absorpsi nutrisi. Kemudian setelah itu ya makin lama makin yeyenum ini makin ke ileum di sini. Nah, dari ileum terminalis, ileum yang terakhir dia akan masuk ke dalam sekum yang merupakan pangkal dari kolon ya atau intestinum crassum. Di sini fungsinya adalah di intestinum crassum atau kolon adalah penyerapan air ya plus pembentukan feses ya. Baik, kita mulai ya untuk tadi perjalanannya secara general ya perjalanan makanan mulai dari kafum oris sampai ke anal kanal ya yang disebut salurannya disebut tractus digestivus atau GI tract ya. Nah, ini mulai dari mulut sampai anus kurang lebih 11 meter panjang ya. Tapi dia karena tersimpan atau tersusun secara kompak dan coiled ya. Jadi
melungker-melungker, ngeruwel-ngeruwel gitu ya si usus kita ini ya sampai kalau dibentang menjadi panjangnya kurang lebih 11 meter. Mulai dari kafum oris sampai esofagus, gaster tadi sudah sebutkan ya, akhirnya sampai ke anal kanal ya. Nah, bagaimana 11 meter itu bisa tersusun secara kompak ya, rapi, coiled ya, karena dia dilingkupi oleh peritoneum ya. Jadi ini di kafum abdomen ini ya ada kafum abdomen berarti ruangan di rongga perut ya, ini rongga perut yang selain terdiri dari otot-otot di abdomen ini ya, dinding abdomen anterior, dia juga ini sentralnya adalah dibungkus oleh peritoneum. Peritoneum ini ada peritoneum parietal ya, yang membungkus atau melapisi dinding dalam kafum abdomen, dan ada yang langsung membungkus membungkus organnya, yaitu peritoneum visceralis ya. Nah, ini kemudian, peritoneum ini selain membungkus juga menghubungkan ya antar organ dan menghubungkan organ dengan dinding abdomen anterior dan posterior. Ya, jadi ada yang ke anterior menghubungannya seperti hepar ini ya, liver ini dihubungkan ke dinding abdomen kemudian ada antara gaster dengan kolon transversum ini dihubungkan oleh omentum maius. Ya, ini sebenarnya bagian dari peritoneum juga ya. Cuma karena eh, dia jadi berapa empat lapis, kemudian dindingnya ada yang menebal, ada yang tipis, namanya jadi ganti-ganti ya. Tapi pada prinsipnya Anda memahami, harus Anda pahami adalah semua dibungkus oleh peritoneum. Nah, untuk peritoneum yang menghubungkan organ dengan dinding abdomen posterior ya, dengan dinding belakang abdomen ini ya, ini disebut mesenterium ya, jadi mesenterium. Nah, keseluruhannya dari mesenterium ini berisi arteri, vena yang memvaskularisasi dari organ tersebut. Jadi isinya nanti kalau kita lihat saat praktikum, kita lihat bahwa mesenterium ini ya, yang notabene kita sebut sebagai peritoneum visceral ya, karena dia membungkus langsung kemudian menghubungkan ke dinding abdomen posterior seperti ini. Nah, ini berisi arteri, vena, apa yang memvaskularisasi dari organ tersebut ya. Kemudian mungkin yang perlu Anda ketahui bahwa apabila organ tersebut ya diselimutinya ini yang di dibungkusnya ini keseluruhan, maka dia disebut intra organ intraperitoneal. Sedangkan kalau ini seperti pankreas, duodenum, ini dia karena berada di nempel di abdomen posterior, dia dibungkusnya tuh cuma bagian depan aja. Nah, sehingga bagian belakangnya enggak, karena dia terletak di retro atau di belakang dari peritoneum ya, sehingga organ ini disebut organ retroperitoneal ya. Nanti mana saja yang intra dan retro ya. Jadi intra itu kalau dibungkus seluruhnya, kalau retro dia hanya bagian depannya saja yang dibungkus ya. Baik, itu untuk penjelasan mengenai organize-nya organ digestivus di dalam kafum abdomen ya. Nah, untuk kafum oris ya, ini yang akan sangat familiar untuk Anda ya, tapi Anda fokusnya nanti di dentisnya ya, tapi sebenarnya Anda harus paham keseluruhannya, bahkan nanti pembelajaran anatomi kranium Anda akan lebih detail dibandingkan eh, anatomi secara general ya. Yang pertama adalah kafum oris ini oleh arcus dentis ini ya dibagi dua ya, si kafum oris ini. Bagian antara labia atau bibir dengan arcus dentis ini disebut vestibulum, sedangkan bagian belakang dari arcus dentis ini disebut kafum oris propria. Jadi propria proper itu artinya yang sesungguhnya gitu kan ya. Nah, kalau ini disebutnya vestibulum ya, antara labia atau bibir dengan arcus dentis ini. Kemudian di bagian atas dibatasi oleh palatum durum ya, karena kenapa durum itu keras artinya palatum durum, dan palatum mole ya. Kenapa disebut mole lunak ya? Karena dia
Yang durum ini keras, ada tulangnya. Dia langsung si mukosa ini berbatasan dengan tulang. Sedangkan yang palatumole dia apa berbatasan dengan otot ya si mukosanya sehingga lebih lunak dan lanjut dia menjadi uvula ya si palatumole ini. Bagian bawah ada lingua, lidah ya. Kemudian nah ini dari kavum oris ini dia akan berbatasan dengan faring ya. Faring ini di saluran di belakangnya ini ya. Faring ini disebut tabung muskuler yang menghubungkan ya antara kavum nasi kavum oris ya dan laring itu jadi satu di bagian belakang ya sehingga penamaannya sesuai dengan struktur yang ada di depannya. Misalnya ini kavum oris ya, dia waktu setelah proses menelan makanannya yang tadi sudah lunak, sudah halus tadi menjadi bolus namanya, itu akan glossus lidah. Palatoglossus. Di bagian belakang ada palato faringeal karena dia langsung ke faring ke bawah ya. Nah, isinya ini adalah otot ya. Jadi arkus diisi oleh otot yang namanya sama. Jadi isinya arkus palatoglossus di dalamnya ada musculus palatoglossus dan ini berisi palatofaringealis ya yang dia akan seolah-olah menutup saat kita proses menelan ya. Nah, di antara dua lengkung ini ada fossa palatina yang berisi tonsila palatina. Ya. Kemudian kita lihat struktur dari kavum oris ini, kalau kita buka mukosanya, maka dia berisi, nah ini adalah limfonodi ya, limfonodi mukosa ya, banyak sekali yang kalau kita coba kita raba dengan lidah kita ya, ini ya, kalau kita tidak sedang radang ya, nggak ada sariawan, nggak ada yang bengkak gitu ya, nggak sedang ispa, nggak sedang flu, maka ini tidak membesar ya. Jadi kalau kita raba dengan ujung lidah kita ke permukaan apa palatum ini ya, ini halus saja ya, tidak nampak dan tidak teraba. Tapi karena ini dia jaringan limfoid, apabila misalnya kita apa ini saja apa namanya baru dehidrasi ya, baru buka puasa nih misalnya ya, buka puasa terus tiba-tiba langsung setelah minum itu makannya langsung makan berat gitu kan ya, langsung nyetak apa ya istilah nyetak itu terasa nggak enak di langit-langit itu ya, kalau kita raba di atasnya itu dia seolah-olah membengkak ya, apa nggak rata permukaannya, ini karena dia pembengkakan ya kayak kaget gitu kan ya sehingga dia bekerja keras hipertrofi sampai eh, apa namanya kalau kita lihat kita senterin terus kita lihat di depan kaca ini bisa nonjol-nonjol ya permukaannya menonjol ke mukosa. Kemudian di bawahnya dari jaringan limfoid ini ya jadi ini fungsinya sebagai pertahanan tubuh ya banyak jaringan limfoid salah satunya yaitu tonsila palatina mandal itu isinya juga jaringan limfoid. Di mukosanya itu jaringan limfoid. Nanti di lidah ada tonsila lingualis itu isinya juga jaringan limfoid. Kenapa banyak jaringan limfoid di organ apa di kavum oris kita? Karena kavum oris ini adalah apa namanya penghubung ya antara tubuh kita dengan dunia luar ya sehingga prajuritnya harus banyak ya memastikan bahwa yang masuk ke dalam tubuh kita itu sudah apa namanya dijaga dari bakteri-bakteri ya dengan isinya karena banyak makrofag, limfosit, monosit ya. Nah, ini. Nah, kemudian di bawahnya ini banyak ada apa pembuluh darah ya sehingga gosok gigi terus kesenggol gusinya itu bisa berdarah juga ya itu karena banyak pembuluh darah warnanya juga pink kemerahan ya karena banyaknya pembuluh darah ini berperan salah satu fungsinya dalam tadi termoregulasi dalam meregulasi suhu makanan yang panas makan pisang goreng masih panas terus kita gitu aduh nanas nanas gitu misalnya ya. Nah, itu kita geser-geserkan di mulut aja ya. Kalau ini tuh dia akan suhunya akan turun. Kenapa? Ya panasnya diserap juga ya, disesuaikan oleh kapiler-kapiler itu. Begitu juga kalau kita makan es krim ya, suhunya akan naik ya karena disesuaikan oleh kapilernya. Baik, ini kalau kalau lidah dengan glandula ya, glandula salivatorius yaitu submandibularis dan sublingualis ya. Jadi ini ada nervus lingualisnya
Kemudian di sini ada yang harus yang salah satu nervus lingualisnya hmm, ini menuju ke arah lidah dan ini ada nervus yang menuju foramen ini ya, foramen di apa ini namanya foramen yang lupa saya. Foramen bukan pencabutan gigi ya. Nah, sebelahnya ada arteri padahal ya. Jadi Anda harus precise ya kalau mau apa namanya melakukan blok anestesi ya. Kalau dokter umum belajar juga itu blok anestesi itu, kebayang Anda nanti tuh ya kalau memeriksa mulut apa gigi ya sampai blok anestesi itu kan face to face ya. Jadi dia pasien tuh lihat wajah Anda, lihat tangan Anda ya. Jadi kalau Anda grogi ya gak siap tuh tangannya bisa gini. Ya bisa goyang gitu ya. Itu pengalaman soalnya ya dulu tuh aduh ini kalau dokter umum bisa nggak apa kalau ininya nggak di wajah kan bisa Anda pasti kalau apa dalam melakukan tugas ya berpraktek pasti belajar atau nanti kalau sudah praktek ya itu face to face sama si pasiennya ya. Jadi nggak boleh grogian ya kalau dokter gigi. Baik, ini adalah otot-otot mastikasi ya atau otot-otot pengunyah mulai musculus temporalis ya. Kalau nggak percaya boleh pegang kalau lagi ngunyah ini pasti gerak dia ya. Kemudian ini musculus masseter ya, kemudian orbicularis oris ya yang melingkari mulut. Kemudian ada ini businator ya, ini businator. Kemudian musculus pterygoidus lateral dan medial ini lokasinya di bagian dalam dari mandibula ya. Untuk gigi ya, ini perlu dijelaskan di sini ya. Anda akan mendalaminya secara mendalam nanti ya sampai lulus bahkan ya. Eh, Mulai dari jumlahnya, jenisnya ya. Kemudian bagaimana nanti penulisannya ya, misalnya gigi molar dua atas misalnya ya, molar dua atas kanan. Bagaimana cara menuliskannya nanti Anda akan pelajari ya. Ini fungsi dari gigi ya. Molar itu grinding, yang giling, incisor itu potong, ya, memotong. Kemudian caninus itu dia merobek dan premol, ya. Kemudian untuk glandula submandibular, ya, ada tiga, eh, glandula parotis, sublingual, dan submandibular yang dia akan karena ini merupakan kelenjar eksokrin ya. Tahu kan bedanya kelenjar endokrin dan eksokrin ya. Nah, kalau eksokrin dia pasti punya duktus ya. Dia target organnya itu dekat ya dan disalurkan lewat duktus atau saluran. Sedangkan endokrin itu dia target organnya dia jauh luas ya, sistemik sehingga dia mengeluarkan sekretnya masuk ke dalam pembuluh darah. Gelap sekali ya. Oke, sebentar. Baik, kemudian fungsinya dia dari saliva ini ya dia melembabkan, membasahi, membentuk bolus ya. Kemudian dia juga berperan dalam pencernaan enzimatis. Ya, ada duktusnya dari submandibula, sublingual, parotis ini akan mengeluarkan. Nah, makanan yang sudah dipotong-potong oleh gigi ini, ya, di dihancurkan akan diselimuti, ya. Jadi apa? Dibungkus atau apa namanya tuh dibasahi itu, dilubrikasi, ya, sehingga dia menjadi bolus. Baik, masuk ke pembahasan lingua atau lidah, ya.
radix itu akar, apex itu puncak. Nah, yang di radix ini ya batas antara radix dan korpus ini ada sulcus terminalis ya, sulcus terminalis ini berupa cekungan, ini enggak ada fungsi khususnya, ini sisa embriologis ya. Nah, di radix ini isinya adalah tonsilla lingualis. Kalau ini tadi di lateral ada tonsilla palatina ya, di dalam fossa palatina. Nah, kemudian yang di radix lingualis isinya tonsilla lingualis. Ini juga isinya jaringan limfoid. Nah, kemudian yang berada di depan ya, ini perbatasan depan dari sulcus lingualis ini adalah 2/3 ya, 2/3 dari 2/3 anterior lidah ya, lingua yang berisi papilla lingualis ya. Papilla lingualis, papilla artinya tonjolan-tonjolan ya. Ini ada tonjolan-tonjolan berbagai ukuran ya, yang memiliki dia khasnya adalah dia membuat permukaan lidah menjadi kasar ya, permukaan lidah menjadi kasar sehingga dia turut membantu pencernaan pencernaan mekanik ya. Kemudian dia juga di dalamnya ada taste budnya ya. Jadi ada taste bud atau gustatory cell ya, yang membuat kita bisa merasakan makanan. Jadi kita merasakan makanan itu cuma dari papila ini ya, papila bentuknya huruf V, lingkaran-lingkaran ini yang disebut papila circumvallata. Kemudian foliata yang berupa garis-garis ini di lateral. Kemudian keseluruhannya ini adalah papila filiformis ya. Fili bentuknya seperti fili kayak spike tajam duri-duri gitu ya. Kemudian di antara banyaknya papila filiformis ini ada plenik-plenik ini ya disebut papila fungiformis. Jadi papila yang bentuknya seperti jamur ya, fungiformis ya. Ini. Nah, ini bisa karena permukaannya kasar ya, dia membantu kayak amplas gitu ya, menghancurkan membantu menghancurkan makanan juga, tapi bisa juga jadi tempatnya sisa-sisa makanan menempel di sini. Di tengahnya ada semacam sulcus, sulcus itu seperti parit seperti ini ya, disebut sulcus medianus. Papilla lingualis tadi yang disebutkan tadi ya, ada filiformis yang terbanyak, di antaranya ada fungiformis ya. Nah, ini memiliki filiformis nggak punya taste bud ya. Filiformis itu jumlahnya yang paling banyak, tapi dia justru yang apa namanya nggak punya taste bud ya. Fungiformis juga sedikit saja ya punyanya. Terus foliata ada taste budnya. Nah, yang paling besar taste budnya ada di circumvallata, papilla circumvallata yang ini ya. Nah, yang ini. Ini yang circumvallata ini yang paling besar taste bud dan paling banyak. Justru yang paling banyak jumlahnya papilanya itu nggak punya taste bud ya. Jadi kita bisa merasakan makanan ya sedikit sebenarnya ya. Nah, kita lihat bagaimana taste bud itu posisinya dan bagaimana dia bisa mendeteksi rasa makanan ya. Di sini kalau kita perbesar ya, ternyata di sekelilingnya ini ya, di sekelilingnya yang bundar ini, nah kan ini kan kelihatan bundarnya potongannya, ini ada celahnya sehingga makanan tadi mau dia sekeras apapun kacang misalnya ya, atau sekrispy kerupuk gitu kan ya, itu gimana cara masuk partikelnya? Ini harus ada senyawa molekul yang masuk ke sini untuk bisa dideteksi, sehingga itu perannya dari saliva tadi ya. Kan tadi makanannya kalau kita makan apapun sekeras apapun ya, kalau sudah dikunyah ya, dibasahi maka dia akan lumer di dalam mulut ya, akan larut senyawa-senyawa misalnya si kerupuk ya. Kerupuk itu dari tepung ya, kalau kita lihat ingredientsnya ya. Dari tepung kanji ya, terus dikasih bawang, dikasih bawang putih, dikasih apa namanya garam, pasti banyak ngandung apa MSG misalnya ya. Nah, itu di apa namanya sewaktu kita makan kan kres-kres gitu ya. Nah, waktu makan kres itu dia akan di apa dihancurkan, dibasahi. Kalau pengen tahu bentuknya bulus kayak
ya si cairan saliva itu akan melarutkan senyawa-senyawanya di dalam cairannya. Cairannya karena dia sudah berupa halus, apa larut lagi ya, maka dia bisa masuk ke dalam celah ini, celahnya taste bud di dalam papila, ya, masuk ke dalam sini. Ya ini makanya disebutnya banyak ini ya di sirkumvalata karena jajar-jajar kayak ini. Kalau kita ambil satu si sel taste budnya atau sel gustatory selnya, ternyata di depannya ini ada porus, ya, ada pori-porinya yang membuat si cairan tadi yang sudah larut, yang cairan saliva yang melarutkan kanji, bawang putih tadi ya, bawang putih juga senyawanya banyak kan ya, kanji juga karbohidrat jelas ya misalnya. Terus apa garam ya, itu yang sudah larut bisa masuk ke sini dia, ya, bisa masuk ke dalam taste bud. Nah, di ujung taste bud ini ya ada nervus-nervus yang berfungsi sebagai reseptor atau sensor ya, yang dia mengenali oh kerupuk itu asin, oh kerupuk itu ada gurih-gurihnya, oh kerupuk itu ada MSG. Nah, perannya MSG di sini ya, dia kayak membuka porus ini. Kenapa makanan bisa sedap, enak ya? Anda suka mie instan semua tuh karena MSG-nya tinggi ya. Makanan yang diberi MSG, ya, MSG itu fungsinya dia membuka porus ini dan membuat ini menjadi bisa merasakan atau bisa mendeteksi lebih banyak, ya. Sehingga kalau misalnya makanan nggak diberi MSG, ya, nggak ada Masako dan kawan-kawan lah ya, itu MSG itu nggak hanya berupa micin gitu ya, tapi juga berupa bahan lain ya dalam makanan ya, seperti Masako kayak gitu ya. Nah, ini masuk ya, kemudian bisa dirasakan, ya, porusnya jadi membesar ya, sehingga meningkatkan kesempatan si nervus ini untuk bisa mendeteksi makanan ya, yang kita kunyah tadi. Ya, sehingga rasanya kita kalau penikmat makanan, enak, maknyus misalnya ya, di otak tuh gitu ya. Padahal yang bisa menyusun rasa enak itu komposisinya luar biasa yang bisa dideteksi di sini ya. Berapa jumlah ketumbar, kemirinya, mericanya misalnya ya. Kita taunya enak aja ya sudah. Bahwa itu sudah komposisi yang pas gitu ya dalam makanan. Ini adalah yang menggambarkan tadi kalau tadi di permukaan lidah ada papilanya ya. Di dalamnya lidah ini isinya otot-otot tidak bertulang ya. Jadi dia ada otot-otot yang apa serabutnya longitudinal, ada yang vertikal ya, dan ada yang transversal ya. Bagian musculus superior longitudinalis di atas, bagian bawah yang inferior longitudinalis, di tengahnya ada anyaman ya. Otot-otot yang serabutnya vertikal dan transversal sehingga otot kita ini karena berbagai ini ya, otot-otot intrinsik ini ya, berarti origo dan insersinya ada di dalam lidah sehingga membuat lidah kita bisa dipanjangkan, dipendekkan, kemudian bisa ditekuk ya, bisa apa dalam pengucapan, dalam berbicara juga dia membantu menempatkan posisinya sehingga suatu huruf itu bisa keluar ya kalau dalam bahasa apa mengaji yaitu disebutnya makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf itu sangat ditentukan oleh posisi lidah ya. Sedangkan otot ekstrinsik lidah dia mengatur gerakan untuk dia bisa melet, bisa ditarik ya, bisa ya sama, cuma dia origonya dia ada di luar lidah ya. Ada palatoglosus tadi ya. Ini palatoglosus. Kemudian ada styloglossus, ya glossus ini lidah ya, berarti dia apa insersinya di lidah, origonya berada di luar lidah. Genio ini nama lain dari mandibula ya, genioglossus. Berarti otot yang menghubungkan antara mandibula dan lidah. Hyoglossus berarti ini osioid ya. Nah, ini osioidnya. Nah, ini berarti ototnya hyoglossus. Nah, tadi penjelasan tentang faring sudah sedikit dijelaskan di depan ya, yang merupakan tabung muskuler ya, panjangnya 12 cm, mulai dari basis kranii sampai margo atau apa tepi inferior dari kartilago krikoid
ya. Jadi kalau yang besar ini tiroid, yang bagian bawah krikoid ini batas. Selanjutnya akan disebut esofagus, ya. Tapi jadi berupa satu saluran sebenarnya, ya. Cuma dia beda area. Yang bagian atas disebut faring, bagian bawah sampai ke gaster disebut esofagus. Terdiri dari lapisan ini, mukosa, muskular, dan adventisia atau serosa, dilalui oleh udara dan makanan. Kenapa bisa dilalui oleh udara? Karena dia di bagian ya yang nasofaring ini dilalui oleh udara yang melewati kafum nasi ini. Ya. Kemudian laringofaring juga masih percampuran ya antara makanan dan udara. Yang udara harusnya masuk ke dalam laring, makanan masuk dari laringofaring ke dalam esofagus. Ini adalah gambaran faring dilihat dari bagian posterior, ya, naso, oro, dan laringofaring. Ya, esofagus ini tadi melanjutkan dari faring sebagai fungsinya sebagai transport bolus ya menuju gaster dengan cara peristaltik. Nah, masuk ke gaster makanan ya. Nah, di gaster ini khusus ya ototnya ya. Kenapa tadi saya sudah sebutkan bahwa dia bisa berfungsi sebagai pencernaan mekanik ya. Karena satu-satunya saluran atau GI tract yang ada, dia punya 3 lapis otot. Yang lainnya cuma 2 lapis otot. Ya, yang bagian luar longitudinal, ya seperti ini. Bagian dalam circular layer, ya longitudinal. Khusus untuk di gaster dia punya oblique layer. Ya, jadi punya lapisan otot ketiga yang serabutnya dia oblik atau miring, ya menyilang. Ya, ini sehingga gerakannya tidak hanya peristaltik, tidak hanya naik turun. Kalau longitudinal begini, ya longitudinal, maka gerakannya dia naik turun. Kalau sirkuler seperti ini, ya, maka dia gerakannya bisa seperti ini. Kalau serabut ototnya. Tapi kalau ada lapisan ketiga, oblique layer, maka dia gerakannya bisa begini, kayak grinder gitu ya. Jadi dia seperti membantu menggiling makanan. Kemudian itu yang menyebabkan yang pertama menyebabkan bisa pencernaan mekanik. Yang kedua adalah permukaan dari eh, dalam ya permukaan mukosa dari gaster ini ada apa ada lipatan-lipatannya sehingga membuat permukaannya menjadi kasar ya seperti ini. Kita lihat ada lipatan-lipatan mukosa yang disebut rugae gastrika ya. Nah, rugae gastrika ini akan menghilang apabila kita isinya terlalu penuh ya sampai sampai melar gitu kan ya kantong gasternya ini bisa menghilang sehingga akan menurunkan kemampuan gaster dalam mencerna secara di mekanik ya. Kita lihat bagian-bagian dari gaster ya lengkungannya curvatura mayor ya yang besar, curvatura minor. Kemudian bagiannya paling tinggi disebut fundus, ya, kardiak yang berada di depan dari esofagus, ya, korpus dan pilorus. Nah, pilorus ini punya sfinkter yang mengatur pengeluaran dari makanan menuju duodenum, disebut sfinkter pilorus, ya. Nah, setelah tadi dicerna di secara enzimatis ya. Nah, dindingnya ini dia banyak mengandung kelenjar-kelenjar intrinsik ya. Jadi kelenjar intrinsik itu dia tidak nampak ada kelenjar yang punya duktus menghasilkan enzim seperti pankreas gitu ya. Tapi dindingnya sendiri ini banyak kelenjar-kelenjar yang menghasilkan selnya itu menghasilkan enzim termasuk HCl, renin ya. Kemudian pepsin ya dari sel-sel yang berada di epitel mukosa dari gaster ya. Kemudian setelah selesai dia akan dikeluarkan secara bertahap melalui sphincter pylori akan masuk ke dalam duodenum ya. Jadi intestinum tenue ini terdiri dari duodenum, yeyunum dan ileum ya. Nah, dari pylorus ini
mulailah setelah melewati pylorus maka akan dimulai proses absorpsi. Tapi tidak semuanya bisa diabsorpsi, ada yang masih dilanjutkan pencernaannya ya. Kalau terutama mungkin yang glukosa yang cepat ya. Jadi kalau glukosa sudah pecah-pecah dia bisa memulai proses absorpsinya di duodenum. Tapi lemak, protein dia masih melanjutkan proses pencernaan enzimatisnya ya. Nah, masuk ke duodenum bentuknya seperti huruf C seperti ini ya. Ada bagian-bagiannya yaitu yang pars superior atau pars cranialis, pars descendens ya bagian 2, bagian 3 ini pars horizontal, naik lagi menjadi pars ascendens. Begitu dia turun, nah namanya dia sudah jadi yeyinum ini ya. Jadi, nah duodenum ini adalah organ retroperitoneal ya, kecuali kaput duodeni atau yang pars superiornya itu masih nampak. Jadi setelah gaster dia masih nampak keluar, kelihatan pars superiornya ya. Ini intraperitoneum. Nah, yang semuanya yang bagian 2, 3, 4 ini retroperitoneal. Kemudian di sini juga ada plika. Plika ini adalah lipatan mukosa ya yang fungsinya memperluas permukaan absorpsi. Namanya plika circularis ya karena dia hampir sirkuler ya lipatannya itu. Rapat dia ya dengan apa fungsi memperluas permukaan absorpsi. Kemudian di duodenum juga ini ada muara ya. Muara dari ductus hepatopankreaticus. Apa itu? Ductus yang membawa empedu dari hepar, ya, yaitu ductus choledochus, bergabung dengan ductus pancreaticus, ya ini pankreas yang kuning ini, ductus pancreaticus yang membawa enzim-enzim dari pankreas, ya. Nah, bergabung ductus choledochus dan ductus pancreaticus mayor ini, ya, menjadi ductus hepatopankreaticus, kemudian dia bermuara di duodenum, ya. Jadi saluran empedu apa memasukkan apa cairannya itu ya dari hepar itu tidak di gaster tapi di duodenum, ya. Masuk ke ini yeyenum dulu ya harusnya yeyenum dan ileum. Ya saya lupa tuh terus ganti ini ya. Panjangnya sekitar 6 disebut plika. Karena agak jarang, plika itu ada duodenum sehingga disebut plika circularis. Sedangkan di yeyenum dan ileum namanya plika semicircularis karena nggak penuh selingkaran lagi ya. Nah, ini digantung tadi sudah disebutkan digantung di mesenterium ke dinding abdomen posterior ya, di mana batas yeyenum dan ileum tidak jelas. Kalau batas duodenum menjadi ileum jelas. Karena duodenum itu retro, begitu dia masuk lagi intraperitoneum, namanya ganti jadi yeyenum. Ya, yeyenum duodenum tadi sudah disebutkan dia retroperitoneum. Ya di belakang dia masuk hilang itu. Kalau di kafum abdomen itu kayak hilang, padahal dia tertutup oleh peritoneum di belakang peritoneum. Kemudian dia akan keluar lagi masuk ke dalam, ya. Jadi seperti ini ya. Ini lihat gambar ini. Ini yang pars superior ini masih kelihatan di intraperitoneum. Ini menghilang tiba-tiba, ya, menghilang karena dia tertutup oleh peritoneum. Nah, kemudian dia ini, nah pas naik lagi, pas ini naik, pas ascendent, pas dia turun ini baru dia masuk lagi ke intraperitoneum. Ya, jadi perubahannya jelas dari duodenum ke yeyenum. Begitu hilang, muncul lagi. Nah, ini yeyenum. Ya, sedangkan dari yeyenum berubah menjadi ileum, batasnya tidak jelas. Kita tahu bahwa ileum ini karena sudah bagian distal aja. Sudah menjelang masuk ke dalam sekum, ya, sehingga ini pasti ileum. Sedangkan yang di bagian pangkal pasti yeyenum. Tetapi batas transisi yeyenum menjadi ileum tidak jelas. Ya, ini gambaran dari apa gross anatomi dari duodenum ya lipatan-lipatannya nah, plikanya nih ya lipatan atau plika ya dia maka nutrisi yang diserap
ya diabsorpsi makin sedikit sehingga pelikanya nggak perlu banyak-banyak lagi ya. Jadi dia lebih jarang, lebih pendek ya, lebih tipis juga dindingnya. Itu yang membedakan ini. Kemudian dari sini dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa yang disebut pelika ini lipatan mukosa yang tinggi ini ya, dengan pendinggian di dalam pelika ini ada submukosal gland ya. Nah, ada glandula mukosanya. Nah, sedangkan villi ini ya, jadi ini peninggiannya ini yang disebut plika. Nah, beda lagi dengan villi intestinalis. Jadi villi itu jadi kayak rambut-rambut ya, atau apa, tonjolan-tonjolan halus yang seperti permukaan intestin itu seperti bludru ya, dan bisa dilihat strukturnya secara mikroskopis. Jadi bedanya plika dan fili ya sama-sama tonjolan mukosa ya. Nah, kalau fili ini tonjolannya sudah di atas epitel ya. Kalau ini tonjolan mukosa plus submukosanya. Baik, ini tadi makanan sudah melewati yeyenum, ileum ya. Nah, ini ileum yang paling akhir disebut ileum terminalis ya. Kemudian selesai absorpsi nutrisinya, dia akan memasukkan sisa ya absorpsi ini ke dalam intestinum crassum atau kolon namanya ya. Nah, pangkalnya disebut cecum ya. Cecum dengan ujungnya cecum ada appendix vermiformis. Nah, kemudian akan memulai ini proses pembentukan feses ya. Di sini masih ada apa fermentasi, pembentukan vitamin diserap, air juga masih diserap di sini ya. Kemudian sisa dari absorpsi ini berupa cairan sehingga harus dipadatkan ya. Nah, dia berupa pemadatan naik kolon transvers kolom ascenden, kolom transversum, kolom descenden, sigmoid masuk ke rektum. Nah, ini pemadatan terakhir ya. Kalau ini berupa bulatan-bulatan ini feses di sini ya. Nah, kalau dimasukkan dulu ke rektum, ini prosesnya jadi padat, lebih padat dan bisa memanjang jadinya ya. Nah, bentuk feses kita ya, yang tiap pagi kita keluarkan ya. Panjangnya kurang lebih 1,5 meter ya, meter nih ya, 1,5 meter. Dia lokasinya ada yang intra, ada yang retro. Ya, sekum ini eh, intraperitoneal. Ya, kemudian waktu naik ascenden dia masuk ke retroperitoneal, masuk ke dalam gini, ya. Kemudian dia muncul lagi di kolon transversum. Kolon transversum intraperitoneal. Kemudian dia descenden, masuk lagi ke retroperitoneal, sigmoid intra lagi, nah, rektum itu sudah di kafum pelvis ya, dia bahkan di bawah ya, subperitoneal lebih tepatnya ya, karena ini peritoneum sebelah sini, nah rektum di bagian kafum pelvis bagian bawah. Nah, kemudian yang di struktur di bagian luar ini ya, ada akan nampak ada tenia, ada haustra ya, mungkin tidak terlalu untuk apa prodi gigi nggak terlalu ditekankan. Anda cukup bisa mengenali apa namanya, mana duodenum, yeyenum, mana gaster, duodenum, yeyenum, ileum, sedangkan struktur dalam organ mungkin terbatas pada plikanya saja ya, karena struktur penting memiliki fungsi penting dalam pencernaan. Nah, ini ileum tadi sudah disebutkan, ileum ini sekumnya, ileocecal junction ya. Nah, ini dengan ada muara ya, tempat masuknya sisa absorpsi ya masuk ke dalam sekum. Tadi sudah disebutkan dia intraperitoneal. Untuk appendix ya, ini appendix ini atau nama ininya umbai cacing ya. Nah, kalau guyonannya apa sih fungsi appendix katanya ya? Memberi makan sampai apa? Jadi memberi kerjaan ini apa spesialis bedah katanya ya. Nah, tetapi nggak mungkin kan Allah menciptakan organ sekompleks ini tanpa fungsi ya. Fungsinya yang jelas dia suatu masa embriologis ya. Jadi kalau dipotong memang tidak berakibat fatal ya. Justru kadang
sekalian operasi mau dipotong juga sekalian apendiksnya biar nggak radang, biar nggak apendisitis sehingga nanti operasi lagi gitu kan ya. Oh sekalian aja dok, nah potong sekalian gitu ya, mumpung lagi dibuka katanya ya. Nah, seolah-olah dia nggak memiliki fungsi. Jadi dia ini letaknya ya di sepertiga lateral yang menghubungkan sias kanan dengan umbilikus. Ya titiknya sebut McBurney. Kemudian dia nggak punya villi, nggak punya pastinya nggak punya plika. Kemudian, tapi dia memiliki banyak jaringan limfoid ya. Jadi kemungkinan dia berperan dalam sistem imun di dalam di dalam saluran cerna ya. Atau bisa dia menentukan eh, apa memiliki banyak nodulus limfatik. Posisinya macam-macam ya. Jadi ada yang menjuntai ke bawah, ada yang ke atas. Paling banyak dia adalah yang retrosekal, ya, yang sembunyi di balik sekum, ya, 75%. Kemudian tadi sudah ke naik ascenden, transversum, descenden, kemudian sigmoid. Kemudian turun lagi ke rektum, ya. Di rektum ini ada lipatan-lipatan, ya, disebut di antara lipatannya ini ada ceruknya disebut rectal sinus ya, ada anal kolum, kemudian ini anal kanalnya. Nah, di sini banyak mengandung pembuluh darah. Nah, apabila terjadi peningkatan tekanan intraabdominal ya, misalnya pada saat hamil, saat pada bapak-bapak kuli angkut itu ya yang menekan kalau dia ngangkat barang kan dia akan meningkatkan tekanan intraabdominal, ini banyak tertekan nih pembuluh darah ini atau yang sakit batuk lama ya. Nah, ini bisa melebar ya berkelok-kelok ya. Sama kalau kita bisa kita lihat itu seperti varises ya. Nah, varises yang lokasinya di sini di wasir atau ini ya eh, ambeien ya istilahnya. Nah, ini ada yang internal yang menonjolnya atau yang eksternal. Yang internal ini biasanya keluhannya perdarahan, kalau yang eksternal itu yang rasanya nyeri ya pada anus ya. Ini namanya hemoroid ya. Nah, untuk persarafannya ya bagaimana saluran cerna kita bekerja ya. Ini ada dua plexus atau dua sistem saraf otonom ya sama-sama ini dalam perut kita itu ya. Nah, kita sudah ditelan, mau balikin lagi aja udah nggak bisa itu ya. Oh masih enak, mau dikeluarkan lagi, mau tak lagi udah bisa udah. Sudah refleks masuk ke dalam setelah kita proses menelan yang volunter. Akan masuk ke pengaturan saraf yang involunter ya atau saraf autonom. Ada dua, parasimpatis dan simpatis. Ya, parasimpatis lebih ke arah mengatur pergerakan, yaitu dia karena lokasinya juga dia di antara muskularis. Tadi kan ada dua lapis muskuler ya. Bagian luar longitudinal, ya, yang luarnya longitudinal, yang bagian dalam ini yang sirkuler. Sedangkan ini yang bagian dalam lagi yang sifatnya mikroskopis ya, nggak bisa dilihat. Ini adalah muskularis mukosa namanya. Jadi mukosa itu juga punya punya otot ya. Ini kemudian dia kalau yang simpatis ini lebih ke arah sekresi dari fungsinya ya. Jadi bergantian dominannya kita di parasimpatis ya. Pencernaan itu. Jadi kalau misalnya kita sedang stres di mana aktivitas simpatis yang dominan, maka pencernaannya biasanya menjadi error ya. Kenapa? Karena untuk fungsi pencernaan itu dominannya adalah pencernaan pergerakan ususnya adalah dikontrol oleh parasimpatis. Ini tadi lokasi ganglionnya ya. Jadi dia ada plexus atau serabut saraf, kemudian ada ganglionnya yang saraf yang simpul-simpul sarafnya ya. Jadi yang Auerbach ini yang di antara eh, muskuler longitudinal dan sirkuler, sedangkan yang submukosa adalah yang Meissner ya. Ini yang parasimpatis, ini yang simpatis. Ini organisasinya
Nah, kita masuk ke pembahasan GI gland atau kelenjar aksesorius. Ada yang intrinsik, ya, ada yang ekstrinsik. Berarti intrinsik itu nggak kelihatan kelenjarnya, tapi dia berada di terinsersi sel-selnya berada di mukosa. Sedangkan kalau yang ekstrinsik berarti dia bisa diamati secara makroskopis eh, bentuk kelenjarnya. Kelenjar liur, air liur itu yang intrinsik glandnya ya itu tersebar di mukosa ya. Di mukosa mulut kita tuh banyak tersebar apa glandula salivatorius yang intrinsik ya, yang dia akan terus-menerus bersekresi meskipun kita nggak makan apa-apa ya. Ini lagi ngomong ini saya agak kering sih gitu kan ya mulutnya, tapi masih ada moist ya, masih basah. Berarti intrinsic gland-nya masih produksi. Sedangkan yang extrinsic gland ya, yang ada tiga itu parotis, submandibular, dan sublingual itu hanya dikeluarkan disekresi saat makan. Ya, totalnya yang disekresi 1,5 liter ya. Yang intrinsic gland itu yang paling gampang itulah Anda ngiler saat tidur ya. Pas ngiler itu kan sebenarnya nggak makan apa-apa ya. Nah, tetap keluar liur kan. Nah, itu sampai bikin pulau di bantal. Nah, itu berarti salura apa kelenjar intrinsiknya masih berfungsi. Kita lihat yang ekstrinsiknya ada 3 pasang, parotid di sini lokasinya ya. Kemudian submandibular berarti di bawah mandibula, dan yang ketiga sublingual berarti di bawah lidah ya. Yang ketiganya memiliki duktus saluran. Nah, untuk saluran dari kelenjar parotis ini ya dia menembus muskulus bukalis ya. Ini tadi di bagian luar, ini bagian luar otot ini ya. Jadi langsung bawah kulit ini di sini ada tipis. Baru kelihatan besar ya, glandula parotis ini bisa kelihatan besar kalau sedang bengkak, radang pada kondisi gondongan ya. Nah, gondongan atau nama medisnya parotitis ya, itu adalah infeksi virus pada glandula parotis. Ya, ini lagi musim nih anak-anak anak gondongan ini ya. Anak sekolah penyebarannya di sekolah-sekolah SD ini ya. Tapi sudah mulai mereda ini di Desember ini ya. Waktu mulai September Oktober kemarin sampai ada sekolah yang diliburkan gara-gara anak-anaknya banyak kena gondongan ya. Nah, ini eh, baru kelihatan kan di sininya membengkak ya kalau gondong atau parotitis. Nah, kalau dia mensekresikannya ya duktusnya ini berjalan di apa di atas musculus masseter menembus musculus buccalis, kemudian dia masuk bermuaranya di cavum oris itu setinggi molar 2 atas kanan dan kiri ya. Kemudian yang ini, sedangkan yang submandibular dan sublingual muaranya di mana? Dia ada di bawah lidah, ya. Di bawah lidah ini ada yang submandibular ini, ya, kanan kiri. Kemudian yang sublingual ini agak besar muaranya 2 kanan kiri, sedangkan yang sublingual kecil-kecil banyak, ya, kira-kira 10 sampai 30 muara atau opening ya di plika sublingualis ya, ini di bagian bawah lidah. Organ aksesorius yang kedua adalah hepar atau liver ya. Menghasilkan cairan empedu ya, menghasilkan cairan empedu kemudian dia akan dikeluarkan. Hepar ini terdiri dari 4 lobus, tapi kalau dari depan kelihatannya cuma 2 lobus, dextra sinistra. Sedangkan kalau di bagian posterior ini ada 4 lobus ya, dextra, sinistra, caudatus, dan quadratus ya. Di sini ada porta hepatis ya. Porta hepatis ini adalah portal ya, keluar masuknya saluran ya, pipa-pipa ya. Ada vena porta, arteri hepatika propria, kemudian ya ini masuk, keduanya masuk ini ya. Vena porta ini membawa hasil absorpsi ya dari seluruh saluran cerna akan dibawa masuk ke dalam hepat. Jadi nggak ada cerita sudah diabsorpsi langsung ke otot untuk dipakai energi misalnya ya.
Enggak, semua masuk hepar dulu. Hasil absorpsi itu masuk melalui vena porta ini, ya. Kemudian kalau arteri hepatika propria ini, ya, dia membawa nutrisi untuk hepar agar dia bisa berfungsi, ya. Kalau ini bawa makanan, arteri hepatika, kalau vena porta itu bawa kerjaan buat hepar, ya. Kenapa bawa kerjaan? Karena dia membawa nutrisi hasil absorpsi untuk diolah. Ada yang disimpan, dikonjugasi, ada ini bisa di apa? Diolah jadi cadangan energi, ya. Ada yang kalau sudah dikonjugasi dia distribusikan, ya. Jadi didistribusikan kalau sudah masuk, ya, kemudian masuk ke vena cava inferior, masuk ke jantung untuk diabsorpsi, ya. Sedangkan ductus ini, ya, salur biliaris atau saluran empedu ini, ya. Nah, ini adalah empedu dibuat di dalam hepar, kemudian dikeluarkan melalui saluran ini, ya, yaitu ductus hepaticus communis, ya. Kemudian dia akan turun, ya, masuk dikeluarkan ke vesika velar cairan empedu penampungnya, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini ductus hepaticus communis keluar dari hepar. Kemudian ini sebagian ada yang langsung masuk kalau dibutuhkan masuk ke dalam duodenum. Ada yang sebagian disimpan ke vesika velea, ya. Ini namanya kalau di sini ductus hepaticus communis. Kalau masuk ke vesika velea ini ductus cysticus, yang lanjut masuk ke duodenum ductus choledochus pancreaticus mayor, dari pankreas bermuara masuk ke dalam duodenum. Ini organize dari salurannya, ya. Jadi ini yang ductus choledochusnya, ductus pancreaticus mayornya, ya. Dan ini ada sphincternya yang mengatur, ya, kapan empedu enzim ini dikeluarkan. Kalau nggak ada nutrisinya di sini, nggak ada lemak, nggak ada protein, ini nggak akan terbuka, ya. Oh, ini ada makanan yang perlu dicerna, baru disekresi, ya. Nah, ini gambarannya pankreas, ya, yang berada di dekat dengan duodenum, ya. Pankreas terdiri dari kaput, korpus, kauda, ya. Kaput kepala, korpus badan, kauda itu ekor, ya. Dengan saluran-salurannya, ya. Salurannya yaitu apa tadi? Ductus pancreaticus, yang besar mayor, yang kecil minor, ya. Baik, untuk vaskularisasi, ya, Anda hanya cukup memahami bahwa organ pencernaan, ya, divaskularisasi atau suplai darahnya diberikan dari aorta abdominalis yang cabangnya adalah sebagai berikut: arteri celiaca, mesenterica superior, dan mesenterica inferior. Ya, seperti ini, ya. Nanti cari dulu aorta abdominalisnya, ada cabang besar ke anterior, ya. Ini arteri celiaca, mesenterica superior, yang ini arteri mesenterica inferior, ya. Nah, dari ketiga arteri tersebut dia akan masuk, ya, di dalam mesenterium seperti ini, ya. Arterinya yang masuk, kemudian dengan nama yang sama ada venanya. Nah, kalau yang masuk memberi suplai darah, kalau yang hujan suara saya agak. Nah, ini kemudian nanti dari sini hasil misalnya diserap penyerapan absorpsi, dia juga akan masuk ke pembuluh darah, ke venanya, ya. Jadi kalau ini yang digambarkan arterinya. Nah, ini kalau kita lihat di di Fili, ya, ada lipatan ini tadi kan, ya, ada tonjolan gini, yang isinya adalah tiga macam ini, ya. Ada apa namanya? eh
saluran arteri, kemudian ini venanya memberikan apa namanya menampung hasil penyerapan. Nah, untuk yang di tengah ini adalah saluran limfenya khusus untuk menyerap lemak. Ya, jadi sudah slide terakhir ini ya. Jadi tahu bahwa tadi fungsi dari sistem digestifus ini adalah tadi dalam pencernaan makanan. Mana hasil cernanya itu diserap masuk ke dalam vena-vena mesenterika ya karena berada dalam mesenterium, kemudian akan dibawa ke vena porta masuk ke dalam liver. Nah, di liver ini akan diolah oleh liver. Kalau ada racun, dia akan didetoks juga, ada yang disimpan, ada yang diikat, dikonjugasi, ada yang disimpan sebagai bahan apa cadangan energi, ada yang langsung didistribusikan untuk menjadi energi dan lain-lain. Ya. Baik, itu mungkin yang bisa dijelaskan dari sistem digestifus. Ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Bisa, dokter. Baik, ya. Jadi nanti sampai ketemu saat praktikum, ya. Sepertinya minggu depan Anda praktikum maraton, ya. D dan digestifus, ya. Yang keduanya dengan saya. Nanti sebelumnya ada petunjuk praktikum. Kalau UG sudah ya? UG Anda sudah praktikum ya? Belum? Urogenitalia? Belum, Belum dokter. juga ya? Belum, dokter. Belum, dokter. Baik, jadi nanti praktikumnya, nanti koordinatornya menghubungi saya untuk petunjuk praktikum, ya. Ada pretest atau tugas yang harus dikerjakan, jadi tiket masuk ke dalam lab, ya. Kalau nggak ngerjakan, silahkan pulang, kita praktikum. Dan di dalam ada tugas-tugas yang apa saja yang harus dibawa, ya. Jadi nanti mintanya jangan mendadak biar sempat mengerjakan Anda ya pretestnya. Ya, pretest itu apa? Tugas yang harus dikerjakan sebagai tiket masuk. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa diakhiri. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada bisa kita akhiri ya sampai ketemu praktikum nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Terima Terima kasih, kasih, dokter. Dokter. Kita lihat ya.